Jadi bagaimana dengan orang tuanya Ren? Tanya ayah Bahtiar yang juga penasaran dengan ceritanya. Orang tuanya tidak terima ya, tapi mereka tidak punya bukti kuat untuk menyeretku penjara. Aku sudah minta Bianca untuk divisum jika memang benar aku sudah menodainya. Tapi Mas, Carla tak meneruskan ucapannya. Kamu tidak percaya sayang. Aku tidak pernah ngapa-ngapain dengan dia. Bukan begitu. Siapa tahu kamu mabuk jadi tidak sadar Mas. Aku tidak pernah minum sayang. Tegas Randy membuat Carla sedikit lega. Dari tadi dia nangis mikirin kamu Ren. Takut kamu di penjara. Ujar ayah Bahtiar membuat Carla malu. Sebegitu cintanya kamu sama aku sayang. Goda Randy. Apaan sih Mas? Ayah juga kenapa harus dikasih tahu sih? Kesal Carla. Apa salahnya kalian kan suami istri? Jawab ayah Bahtiar membuat Carla tersenyum malu. Oh ya sayang, tadi pihak rumah sakit telpon besok Ardi sudah bisa pulang. Yang benar Mas. Ujar Carla antusias. Iya besok kita jemput ya. Alhamdulillah perkembangannya sudah semakin baik. Lah, jika masa nifasmu sudah berakhir kalian harus nikah ulang. Agar ayah tidak merasa berdosa. Ingat ayah Bahtiar dan diangguki Randy setuju, dia juga berpikir seperti itu karena dia ingin segala sesuatu yang dijalaninya dan Carla menjadi berkah. Nanti ayah yang cari penghulunya. Untuk wali diberikan pada hakim saja. Setelah itu kamu urus semuanya Ren ke Kua agar pernikahan kalian sah dan anak kalian aman statusnya. Lanjut ayah Bahtiar lagi. Terima kasih ya. Ayah selaku orang tua Carla hanya bisa mengingatkan saja, untuk selebihnya itu terserah kalian mau menyikapi dengan baik atau tidak. Saya pribadi berterima kasih pada ayah dan Mbak Nia serta Mas Ben, tanpa kalian saya tidak tahu bagaimana nasib saya dan Carla ke depannya. Mas, jika kamu tidak terbukti bersalah tuntut saja keluarga Bianca itu Mas. Sudah aku pikirkan sayang. Aku sudah memasukkan laporan juga karena jika didiamkan Bianca semakin menjadi-jadi. Aku sudah katakan kalau kami tidak pernah melakukan hal yang senonoh, tapi papanya Keke meminta pertanggungjawaban padahal aku sudah jelaskan kalau aku memiliki istri dan anak. Ya ayah rasa itu hal yang patut kamu lakukan agar memberikan efek jera. Ujar ayah Bahtiar dan diangguki Randy. Ya Randy sengaja melaporkan keluar Bianca balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Image-nya sebagai dokter yang baik bisa tercoreng padahal selama ini dia cukup disegani di rumah sakit. Bagaimana ini Ma? Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti apa ini. Ucap Bianca cemas. Dia takut jika dia ataupun keluarganya masuk penjara hanya karena hal ini. Kamu sih pakai bicara bohong Bi. Aku mencintai Randy Ma. Aku pikir dengan kami berpacaran semua orang percaya, tapi nyatanya begini Ma. Ayolah Ma, bantu aku. Mohon Bianca. Mama tidak bisa membantumu Bi. Temui Randy, minta maaf padanya dan katakan kalau kita tidak akan mempersulit dia. Cari jalan damai saja.
Lalu aku tanya Bianca. Ya menikah dengan pilihan papamu. Aku tidak menyukainya. Penjara atau menikah dengan pilihan papa Bi. Mama sudah tidak bisa lagi membantumu. Tegas Mama Bianca membuat Bianca berdecak kesal. Akhirnya ya Mas Ardi bisa keluar dari rumah sakit. Aku senang Mas dia sudah bisa tidur bareng kita sekarang. Hampir tiap malam aku nggak bisa tidur Mas karena memikirkan dia di rumah sakit. Ucap Carla sambil terus memandangi wajah anak lelakinya ini. Mereka sekarang sedang di dalam mobil perjalanan pulang ke rumah. Tapi ingat sayang aku jangan sampai diabaikan. Mentang-mentang sudah dapat mainan baru, ujar Randy membuat Carla tersenyum malu. Ini anakmu Mas bukan mainan. Ya. Maafkan papa sayang. Mas, bagaimana hubunganmu dengan mama? Tanya Carla tiba-tiba mengingat sang mertua. Biarkan saja dulu sayang sekarang mungkin mama masih marah tapi aku yakin lama-lama dia akan menerima kehadiran kamu dan Ardi yang penting kamu sabar ya. Doakan mama cepat sadar, jawab Randy lembut dan diangguki Carla pelan. Carla dan Randy pulang ke rumah disambut oleh Nia dan ayah Bahtiar yang dari tadi menunggunya. Cucu kakek sudah datang. Alhamdulillah ya sudah tambah anggota baru lagi kita. Kakek senang kita semua sudah bisa berkumpul lagi. Juna sudah punya teman baru sekarang kalau mama kerja Juna bisa main ke sini bersama kakek nanti. Terima kasih Yayah. Mbak Nia kalian selalu ada untukku. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian. Kalian keluargaku yang paling aku sayang. Ucap Carla sambil menitikkan air matanya membuat rasa haru di hati Nia. Dia memeluk Carla dan mengusap air mata perempuan yang pernah menjadi saudara tirinya ini. Andai saja ayah dan mama masih bersama mungkin akan bertambah kebahagiaan ini tapi sayangnya mama malah memilih jalan hidupnya sendiri. Batin Carla. Dia masih mengingat bagaimana mamanya ada di rumah ini tapi kini semua itu tidak akan pernah terjadi lagi. Carla menghela nafas panjang mencoba menghilangkan bayangan sang mama angkatnya itu. Oh iyalah. Dapat salam dari Sela. Sela. Iya Sela istrinya Fahmi. Dia sekarang sedang hamil anak kedua lah. Kemarin aku sempat bertemu dan kami bercerita banyak, ujar Nia. Mas Fahmi tahu aku sudah menikah lagi Mbak. Mungkin tahu karena aku bercerita dengan Sela. Yang sudah ya sudahlah lah. Sekarang kamu dan Fahmi hanya masa lalu. Sela juga bukan orang yang cemburuan dia sangat dewasa. Aku juga sudah tak memikirkan dia lagi Mbak sekarang aku ingin fokus jadi ibu rumah tangga yang baik untuk Mas Randy dan ibu untuk Ardi. Ya memang harus begitu nak. Ayah senang kamu sudah bisa berpikir lebih matang sekarang. Tak ada lagi yang ayah pikirkan kamu dan Mbak Munia sudah bahagia. Selesai sudah tugas ayah. Siapa bilang selesai ya? Masih ada cucu yang harus ayah ajak bermain tiap harinya, sahut Nia. Iya ayah sudah memutuskan untuk tidak bekerja lagi. Ayah ingin menghabiskan waktu bersama kalian.
Ayah akan bergantian menginap di tempat kalian. Ya, ayah harus menginap di tempat kami juga ya meskipun nantinya kami kembali ke rumah kami. Ujar Randy dan diangguki ayah Bahtiar sambil tersenyum kecil. Rasanya tak ada lagi yang dibutuhkan ayah Bahtiar kecuali anak dan cucunya. Di masa tua tak memiliki istri tak masalah, yang terpenting anak dan cucu selalu bersamanya, apalagi kini Carla sudah kembali menjadi anak yang baik, membuat lelaki tua ini bisa tersenyum manis. Tak terasa waktu terus berlalu. Ardi kini tumbuh makin sehat dan Carla pun sudah melangsungkan pernikahannya bersama Randy kembali. Untuk Bianca kini sudah mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada Randy. Carla juga merasa bersalah pada Bianca dan dia meminta Randy untuk mencabut laporan di kantor polisi karena bagaimanapun juga Carla turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Bianca. Dia melakukan semuanya atas dasar cintanya pada Randy. Tok, tok. Ya sebentar, ujar Carla. Tok, tok. Ya. Sabar, pekik Carla lagi. Klek. Kenapa ya? Tanya Carla yang melihat sang ayah mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Mama Dina. Kenapa dengan Mama Dina ya? Tanya Carla penasaran. Mama Dina meninggal dunia lah. Ujar ayah Bahtiar lemah. Apa? Mama meninggal? Tanya Carla tak percaya. Ya, ayah juga baru dapat kabar tadi subuh lah. Beliau ditabrak mobil karena menyeberang tidak lihat kiri kanan. Ayah bercanda. Untuk apa ayah bercanda? Ayo kita lihat dia sekarang lah. Untuk yang terakhir kalinya nanti Mbak Munia menyusul dengan Ben. Ajak ayah Bahtiar dan diangguki Carla. Tapi ya aku belum izin dengan Mas Randy. Kamu hubungi Randy dulu, ayah tunggu di luar ya. Ardi tinggalkan saja dengan Bibi. Tidak baik dibawa. Iya. Sebentar aku ganti baju, ujar Carla. Dia segera berjalan cepat ke arah kamar. Meskipun Mama Dina dulu jahat padanya, tapi Carla tak punya alasan untuk membenci perempuan itu. Dia yang membesarkan Carla setelah kematian sang mama dan papanya. Carla belum sempat meminta maaf tapi Mama Dina sudah pergi untuk selamanya. 20 menit perjalanan mereka sampai di kediaman rumah yang cukup asri. Ben sengaja memberikan rumah yang sejuk agar Mama Dina betah di sana. Ada beberapa pelayat tetangga sebelah rumah Mama Dina. Carla menangis sambil mendekat ke arah mayat sang mama. Tetesan air mata jatuh begitu saja. Carla memeluk tubuh sang mama. Andai saja Mama Dina bisa merubah sikapnya, pasti semua ini tidak akan terjadi. Carla tidak bisa mengenalkan Mama Dina dengan Randy karena keegoisan Mama Dina sendiri. Maafkan aku, Ma. Aku sayang Mama. Maafkan aku yang tidak bisa membahagiakan Mama. Bisik Carla sambil memeluk tubuh yang sudah terbujur kaku. Carla dan ayah Bahtiar ikut ke pemakaman Mama Dina untuk yang terakhir kalinya. Baru saja semalam dia dan Randy membahas tentang kabar Mama Dina dan pagi ini dia mendapatkan kabar duka dari sang mama yang meninggalkannya untuk selamanya.
Sedih pasti sedih, tapi mau bagaimana lagi, sudah suratan takdir yang harus ditempuh oleh Mama Dina. Ma, terima kasih sudah membesarkanku selama ini. Terima kasih cinta kasih Mama selama ini untukku. Meskipun kita bukan ibu dan anak kandung, tapi aku sudah menganggap Mama seperti ibu kandungku sendiri. Terima kasih Ma, batin Carla sambil menaburkan bunga di atas makam Mama Dina. Semoga kamu tenang Ma. Kami semua menyayangimu, ujar Ayah Bahtiar.